bagaimana ketika dia berupa fi'il. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam channel Pak Dul si Jenderal Kancil. Oke, kali ini Pak Dul masih akan membahas materi bahasa Arab dan masih tetap dalam tema mubtada dan khobar. Nah, apa yang akan Pak Dul bahas kali ini? Sebelum Pak Dul lanjut, alangkah baiknya kalian like, comment, share, dan subscribe serta tekan tombol lonceng agar Pak Dul semakin semangat untuk update video-video terbaru untuk kalian. Oke, kita lanjut ke materi kita hari ini, al-mubtada dan khobar. Nah, kali ini Pak Dul membahas mubtada dan khobar yang mana mubtadanya berupa isim domir. Isim domir mufrad yaitu tunggal dan tasniyah atau dua orang. Nah, kemudian Pak Dul juga akan membahas khobar yang berupa fi'il mudhari atau kata kerja mudhari. Nah, langsung saja mengulangi materi kita kemarin tentang mubtada. Jadi mubtada itu adalah isim marfu yang terletak di awal kalimat. Nah, sementara khobar adalah kata yang menyempurnakan makna mubtada, yang melengkapi makna dari mubtada. Nah, jika kemarin Pak Dul katakan bahwasanya mubtada itu adalah berupa isim marfu, maka di sini kita akan lihat perbedaan khobarnya bagaimana ketika dia berupa fi'il. Nah, langsung saja. Mubtada yang berupa domir mufrad dan tasniyah atau tunggal dan dua orang. Nah, apa saja isim domir yang mufrad dan tasniyah itu? Nah, kalian bisa lihat di contoh ini ada isim domir muzakkar mufrad dan tasniyah. Nah, yang pertama di situ ada huwa. Huwa berarti dia untuk laki-laki. Kemudian huma, mereka berdua. Anta, untuk sebutan kamu untuk laki-laki muzakkar. Kemudian antuma, kamu berdua. Kemudian ada ana, yaitu saya. Nah, kemudian isim domir mu'anas mufrad dan tasniyah. Nah, ada perbedaan ya tentu untuk mu'anas dan muzakkar ini. Nah, jika di mu'anas dia perempuan, di sana disebutkan bahwasanya hiya. Kemudian huma sama ya dengan muzakkar, mereka berdua. Kemudian kamunya tentu berbeda. Kamu untuk perempuan itu bahasa Arabnya anti. Kemudian antuma, kamu berdua masih sama ya dengan yang muzakkar tadi. Kemudian ana. Ana ini sama baik muzakkar ataupun muannas. Nah, langsung saja kita beranjak ke contoh mubtada dan khobar yang berupa isim domir serta khobarnya berupa fi'il mudhari. Nah, ini ada contoh ya. Contoh mubtada dan khobar muzakkar. Yang pertama, nah mubtadanya di situ menggunakan domir huwa, ismu domir huwa, dia laki-laki, tunggal ya. Nah, di situ disebutkan huwa yal abu. Nah, huwa yal abu qurratal qadami. Dia bermain sepak bola. Nah, dia bermain sepak bola. Kemudian di kalimat yang kedua di situ ada huma yal abani. Kemudian yang ketiga ada anta tal abu. Keempat di situ ada antuma tal abani. Kemudian ana al abu. Nah, bisa kalian lihat perbedaannya ya di segi khobarnya. Nah, ketika mubtada'nya berupa domir huwa, maka apabila khobarnya dia fi'il mudhari, maka fi'il mudhari itu dituliskan menggunakan ya di depannya. Ya menjadi yal abu. Nah, sementara
apabila mubtada'nya berupa domir huma, maka khobarnya yang tadi apabila dia tunggal yaitu yal'abu, maka ketika dia menjadi tasniyah berdua, maka dia menjadi yal'abani. Di situ di awal katanya atau di awal fiilnya menggunakan huruf ya yang difathahkan, kemudian di akhirnya diakhiri oleh alif dan nun, ya, menjadi yal'abani. Kemudian yang ketiga, apabila mubtada'nya menggunakan domir anta, maka ta di situ ditaruh di depan fiil yang menjadi tal'abu. Maka di depan fiil itu menggunakan huruf ta. Nah, jadi tal'abu. Kemudian jika dia antuma, kamu berdua, sama seperti tadi, karena di situ ada antuma, maka di fiilnya juga menggunakan ta di awal fiilnya. Kemudian di akhir fiilnya ditambahkan huruf alif dan nun kasroh menjadi tal'abani. Nah, sini bisa kalian lihat ya. Jadi perbedaannya ketika huma dan antuma, mereka berdua dan kamu berdua, ada di huruf awal fiilnya. Apabila mereka berdua menggunakan ya, apabila antuma di awal fiilnya menggunakan ta. Oke, selanjutnya domir ana. Apabila mubtada'nya itu berupa domir ana, maka pada fiilnya di awal fiilnya menggunakan huruf alif menjadi al-abu. Nah, bisa ya. Kemudian kita beranjak ke contoh yang kedua, yaitu apabila domirnya berupa domir mu'annas. Nah, apabila domir mu'annas, tentu ada perbedaan dengan domir muzakkar di beberapa domirnya. Langsung saja, di kalimat pertama di sini ada hiya. Nah, mubtada yang berupa domir hiya, maka khobarnya menggunakan huruf ta. Nah, maksud saya khobar di sini fi'il mudhari'nya di awal fi'ilnya menggunakan huruf ta menjadi tal'abu. Ini untuk perempuan. Memang sekilas dia sama dengan domir anta, tapi sejatinya ini dia digunakan juga dalam domir hiya. Menjadi apabila ada domir hiya sebagai mubtada, maka diikuti oleh khobar fi'il mudhari' yang diawali oleh huruf ta menjadi tal'abu. Kemudian kalimat kedua, huma. Huma yal'abani, masih sama dengan yang muzakkar tadi. Kemudian apabila domirnya anti. Nah, perlu diperhatikan pada domir anti ini, apabila mubtada'nya berupa domir anti, maka fi'il mudhari'nya yang sebagai khobar harus diawali oleh ta fathah. Kemudian di akhir kalimatnya ditambahkan ya sukun dan nun fathah menjadi tal'abina, anti tal'abina. Nah, begitu ya. Kemudian antuma. Antuma untuk perempuan juga sama dengan antuma untuk laki-laki. Maka khobarnya juga sama seperti muzakkar tadi menjadi antuma tal'abani. Di situ ada ta di awal katanya, kemudian di akhir fiilnya menggunakan alif dan nun. Kemudian juga di domir ana juga sama menggunakan alif di awal fiilnya menjadi ana al-abu. Nah, Oke, itu tadi pembahasan tentang mubtada dan khobar, yang mana mubtadanya berupa ismu domir mufrad dan tasniyah, dan khobarnya berupa fi'il mudhari'. Itu yang bisa Pak Dul sampaikan kali ini. Kurang lebihnya Pak Dul mohon maaf. Terima kasih. Semangat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.